Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di video pembelajaran untuk materi AIJ. Nah, untuk materi pada pertemuan di video ini, teman-teman nanti kita akan sama-sama belajar tentang NAT ya. Yang mana kalau nggak salah materinya itu udah pernah dikasih, yaitu tentang sebenarnya sebelum kita lanjut ke materi hotspot, itu udah pernah kita praktekkan konfigurasi SRC NAT ya. Videonya itu video NAT. Nah, saya kurang tahu kalau misalnya nanti belum pernah ada di share gitu kan videonya, video NAT, nanti bisa lanjut di belajar di video ini ya. Jadi nanti di video ini bakalan diulang lagi konfigurasi SRC NAT dan DST NAT. Karena kemarin kan kita saya ngasih job sheet untuk teman-teman belajar di rumah. Itu ada job sheet SRC NAT dan job sheet DST NAT. Dan saya juga lupa gitu kan, agak-agak lupa udah pernah dikasih atau belum pas teman-teman baru beres PKL. Terus saya ngasih job sheet yang NAT gabungan ya. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah praktik di mikrotiknya, mungkin teman-teman bisa paham gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa teman-teman coba dulu aja di yang Cisco-nya. Nah, di sini yang kemarin yang destinasi NAT-nya, kemudian ini source NAT-nya. Ada job sheet 1, job sheet 2, dan job sheet 4. Oke. Nah, untuk pertemuan ini saya akan membahas dua itu kan, DST NAT dan SRC NAT. Nah, di sini kan kita sering kan udah sering pakai si NAT ini. Mungkin teman-teman nggak sadar gitu kan. Jadi selama ini kita udah praktik tentang SRC NAT. Oke, di sini saya akan bahas lagi di mana apa sih chain itu. Nah, chain ini adalah parameter yang berguna untuk menentukan jenis traffic yang akan di-manage pada fitur firewall. Nah, setiap fungsi pada firewall seperti di sini ada ini filternya namanya firewall. Kemudian di sini ada NAT, kemudian filter rule, kemudian mangel. Nah, mangel ini nanti ada fungsi opsi berbeda gitu kan dari mangel ini, tapi nanti kita akan belajar nanti mungkin ya. Nah, di sini kita akan fokus tentang SRC NAT sama DST NAT-nya. Nah, untuk SRC NAT sendiri itu pengertiannya di sini ya. Pengertiannya itu di mana SRC NAT memiliki fungsi mengubah source address dari sebuah paket data fungsi dari chain yang digunakan ketika kita menggunakan akses website dari jaringan LAN secara aturan ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, untuk IP address-nya yaitu IP address lokal tidak diperbolehkan untuk masuk ke jaringan internet, maka diperlukanlah konfigurasi SRC NAT ini supaya nanti IP address lokal bisa mengakses ke internet. Kemudian jadi si fungsi dari SRC NAT ini dia merubah IP lokal menjadi IP public. Karena kalau misalnya kita pakai IP lokal itu kan kita nggak bisa mengakses internet ya. Jadi gimana caranya supaya kita ini bisa membuat IP public padahal itu sebenarnya IP lokal. Nah, itu ditranslasikan menggunakan NAT. Kayak terus di sini ada penjelasannya. NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Oke, nah ini juga berfungsi agar kita dapat mengurangi penggunaan IP privat. Kemudian untuk selanjutnya itu DST NAT. Nah, DST NAT ini memiliki fungsi untuk mengubah destinasi
address pada sebuah paket data. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat host dalam jaringan lokal, kemudian dapat diakses dari luar jaringan, atau dari jaringan internet dengan cara NAT. Nah, NAT ini akan mengganti alamat IP tujuan paket dengan alamat IP lokal. Nah, jadi kalau misalnya DST NAT ini akan mengubah IP tujuan menjadi IP lokal supaya dia bisa mengakses ke dalam website lokal. Nah, kesimpulan dari DST NAT ini adalah untuk mengubah atau mengganti IP address tujuan pada sebuah paket data. Oke, nanti kita akan belajar ya. Nah, untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi dia mengubah IP tujuan paket dengan alamat IP lokal supaya bisa mengakses ke dalam alamat atau server tersebut yang akan kita akses. Oke, nah di sini, nah ini kan sebenarnya udah sering kita pakai ya. Jadi si alamat IP komputer ini dia bisa mengakses keluar. Ya bisa mengakses keluar, dimana kan ini komputer ini dia IP-nya IP lokal. Nah, gimana caranya biar dia bisa mengakses ke alamat IP luar? Nah, itu disetting menggunakan srcNAT. Nah, di sini untuk contoh kasus yang akan kita lakukan di DST NAT, itu di sini ada penjelasannya terlebih dahulu, nanti kita akan praktik. Itu ada ETH1, ETH2, ETH3. Kemudian di mana ETH1 seperti biasa menuju ke internet, kemudian ETH2 menuju server website, kemudian ETH3 itu menuju lokal. Tapi karena kita nggak punya IP lokal gitu kan, jadi untuk jaringannya yang akan kita gunakan itu seperti ini. Nah, jadi alamatnya IP yang akan kita gunakan itu karena kita tidak mempunyai IP lokal, jadi kita bisa mencobanya atau mempraktikannya seperti ini, dimana nanti server websitenya itu kita menggunakan Windows 7 yang biasa kita gunakan ya, kemudian untuk hostnya itu kita gunakan komputer kita sendiri ya, komputer yang Windows asli. Kemudian ETH-nya itu ada ETH 1 sampai 3, kemudian menuju internet. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba praktik. Nah, di sini sebelum kita lanjut, pada kasus DST NAT ya, di mana komputer klien yang berada pada jaringan internet ingin mengakses ke server ya, komputer klien yang ada pada jaringan internet akan ingin mengakses ke klien yang berada pada jaringan lokal mikrotik. Nah, cara mengatasi masalah tersebut dengan melakukan konfigurasi DST NAT. Oke. Tapi yang tadi kan saya jelasin, karena kita tidak memiliki IP public, maka nantinya skemanya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di mana lokal atau host akan meminta akses kepada Windows virtual, di mana lokal atau host akan meminta akses pada Windows virtual untuk diberikan atau bisa diakses websitenya bisa diakses oleh Windows lokal atau Windows host. Nah, di mana nantinya komputer lokal akan memiliki IP yang berbeda, yaitu IP lokal dengan komputer virtual. Oke, itu penjelasannya. Nanti kita akan coba praktik.
Oke, nah di sini kita akan coba praktik. Yang pertama itu SRCNAT dulu. Nah, sebelumnya kita harus mengatur network adapternya dulu. Oke, kita setting. Di sini saya akan menggunakan file yang bernama mikrotik ya. Setting. Terus networknya kita masuk ke network. Nah, di sini adapter satunya itu bridge. Kemudian bridge-nya itu kita arahkan ke wireless. Kalau misalnya teman-teman yang di rumahnya pakai kabel, berarti teman-teman pilih yang controller. Kemudian adapter 2-nya internal network, name-nya innet. Kemudian adapter 3-nya itu host only. Nah, adapter 2-nya ini kan kita akan saling koneksikan ke Windows virtual ya. Jadi nanti untuk settingan SRCNAT atau praktik SRCNAT kita pakai adapter 1 sama adapter 2. Dimana adapter 2 ini kita menggunakan adapter internal network. Internal network itu fungsinya untuk menghubungkan antara virtual ya. Jadi itu teman-teman harus kebayang gitu kan. Kemudian di sini di adapter 3 kita menggunakan host only adapter. Terus yang saya gunakan itu adapter 4. Nah, teman-teman bebas ya. Ini gimana teman-teman aja, asalkan nanti pas pengaturan di jaringan komputer aslinya teman-teman nggak ketukar. Nah, host only ini berfungsi untuk menghubungkan virtual dengan komputer host ya, supaya bisa saling terhubung. Oke, jadi di sini ada 3 adapter. Kalau misalnya udah disetting kayak gini, tinggal kita lanjut, kemudian install, kemudian akses seperti biasa mikrotiknya. Nah, kalau misalnya udah diatur kayak gini, yang pertama itu kita reset konfigurasi dulu. Masuk ke sistem, reset konfigurasi. Kecuali teman-teman bikin mikrotik yang baru ya. Kalau misalnya teman-teman pakai mikrotik yang baru, itu nggak usah di reset lagi, tapi langsung aja mulai. Karena saya pakai mikrotiknya yang instalasi yang lama, maka saya reset dulu. Begitu juga kalau misalnya teman-teman habis pakai, misalnya kita udah masuk PTM nih, kalau misalnya udah pakai RB itu di reset dulu sebelum kita selesai dari kegiatan belajar, supaya nantinya kalau misalnya teman-teman lupa password atau yang lain-lain itu nggak susah gitu kan buat masuk lagi. Jadi settingan yang lama udah hilang gitu kan, supaya mencegah hal-hal itu terjadi. Kalau misalnya udah, kita masuk lagi. Nah, di sini udah settingan yang baru. Kita close dulu. Nah, untuk tahapan pertama teman-teman biasa ya kita atur identitas dulu, walaupun sebenarnya ini opsional. Terus kemudian kita masuk ke interface. Nah, di sini ada 3 interface. Terus kita masukin address 1 itu internet. Kemudian header 2 itu virtual atau Windows 7. Kemudian header 3 itu kita akan gunakan sebagai host atau Windows asli kita. Setelah itu kita masuk yang pertama itu ke IP di HCP client. Kita tab, arahin ke internet 1. Nah, di sini kan kita kadang-kadang ada yang salah gitu kan, maksudnya udah dicoba-coba tapi masih keterangannya stopped atau masih searching. Nah, di sini teman-teman cek dulu gitu kan di CMD-nya. Dicek dulu misalnya IP config. Nah, ini kan untuk networknya itu 192.168.1. Nah, kalau Windows asli saya dapatnya itu DHCP-nya .4. Nah, DHCP client yang di mikrotik itu dapatnya .8, tapi kan udah bener kan.
Nah, kalau misalnya teman-teman nyoba di eder 1 nggak sesuai gitu kan, kok beda gitu kan sama IP config yang kita pakai sebagai internet kita. Berarti ini edernya itu sebenarnya bukan eder 1, ya kan? Kita coba lagi yang lain, eder 2, eder 3 sampai si IP address-nya itu sesuai dengan si komputer host kita. Ini tergantung si settingan virtual box-nya, tergantung settingan di adapternya. Semoga aja teman-teman nggak ngalamin kesalahan tersebut ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa pusing, mendingan berikan lagi dari awal. Oke, nah kalau misalnya udah kayak gini, udah dapet kan, berarti si Protect-nya udah terhubung, udah dapet jaringan internet. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita masuk ke IP address. Terus kita tambahin di sini IP-nya, contohnya 192.168.1.1/24. Interface-nya eder 2, kemudian play, terus oke. Nah, di sini itu teman-teman harus perhatiin ya. Address itu selain 0. Ya, kalau misalnya kita pakai /24 berarti dia yang selain 0. Jangan sampai di sininya 1. Jangan sampai. Karena kalau misalnya kita ngetikin 1 juga di sini tetap bisa-bisa aja. Oh, nggak bisa. Jadi jangan sampai misalnya di sini nih kita ngetikin 0 atau masukin networknya gitu kan, terus oke. Nah, di sini tetap ngaruh, tetap bisa-bisa aja nggak ada keterangan gagal, tapi nanti pas kita cek yang kita konfigurasi otomatis bakalan salah karena nggak ada tujuannya. Oke, sini kita oke, titik 1. Kemudian kita masuk ke IP pool. Ya, sebenarnya ini opsional, teman-teman bisa nambahin ini atau bisa lewat ya, karena nanti kita akan memberikan DHCP kepada si Windows ya. Kita akan memberikan DHCP kepada Windows-nya, otomatis kalau mau kita beri rank dulu. Ini opsional ya. Misalnya addressnya itu 192.168.1.2 sampai misalnya 192.168.1.20. Terus untuk next poolnya udah oke. Tapi ini opsional, nanti akan nyambungnya ke DHCP server ya. Nah, setelah dari IP pool kita lanjut ke IP DNS. Di sini teman-teman bisa nambahin 8.8.8, terus di checklist allow remote-nya. Oke, kenapa kita setting DNS nanti supaya kita bisa mengakses ke google.com menggunakan domain. Jadi kalau misalnya ini nggak disetting DNS, otomatis kita nggak bakalan bisa akses website itu menggunakan domain. Kita cuma bisa mengakses website tersebut menggunakan IP-nya. Oke, kalau misalnya udah oke, terus lanjut ke DHCP server. Nah, di sini kita ke networknya, kita tambah. Di sini kita masukin 192.168.1. Oke, sini kita setting. Kemudian gateway-nya, DNS-nya masukin IP Google. Karena kita akan mengakses ke luar. Terus oke. Nah, di sini kita masukin pindahkan ke tab DHCP, kemudian DHCP setup.
arahin ke header 2, kita next. Nah, di sini perbedaannya nih. Kalau kemarin kita nggak ada settingan IP pool ya, tapi tetap bisa-bisa aja. Tapi kalau barusan kita setting IP pool, nah kemudian itu rank IP-nya di sini udah, terus next. Nah, sukses. Oke, kalau misalnya udah, di sini kita cek dulu. Nah, di sini no root ya. Dia belum bisa mengakses ke luar gitu kan. Coba sekarang kita cek dulu si Windows-nya. Nah, di sini dia udah dapat nih. Udah dapat IP address. Cuman belum bisa akses internet. Ntar kita pastiin dulu ya. Oke. Nah, di sini tanda kuningnya udah hilang. Coba kita tes. Nah, di sini dia RTO. Nah, kalau misalnya keterangannya RTO itu berarti belum dapat jaringan internet. Ya, walaupun di HCP-nya udah benar. Karena di HCP itu cuma membagikan IP doang, ya. Nah, trouble-nya berarti kita lakukan percobaan atau konfigurasi cek lagi di Mikrotik-nya. Nah, kan tadi ini kita udah coba ya, ping 88 juga no root. Nah, karena kita belum melakukan settingan firewall. Oke, kita masuk. Nah, disinilah settingan firewall akan kita gunakan supaya si IP lokal kita bisa mengakses ke luar. Oke, di sini kita pilih chain-nya itu srcnat. Kemudian seperti biasa out interface-nya pilih yang mengarah ke jalur internet. Kemudian action-nya itu kita pilih masquerade. Kemudian oke. Nah, setelah dari sini, kemudian kita cek lagi nih Windows 7-nya. Kita disable lagi. Kita enable lagi. Oke, di sini kita lihat lagi IP-nya. Nah, ini udah benar. Terus di sini nih udah ada internet. Berarti kalau udah kayak gini bisa. Saya coba lagi. Nah, ternyata masih RTO. Kemudian kita masuk lagi, kita cek lagi konfigurasinya tadi. Oke, terus IP-nya jadi klien. Oke, harusnya sih ini udah bisa.
Coba kita ganti di sini. Kita matiin lagi. Terus kita ganti jadi NAT coba ya. Kalau NAT itu biasanya dia otomatis. Oke. Gak bisa ya. Winbox, kita masuk ke Winbox, kemudian connect. Oke, kita lanjut dari awal ya. Di sini kan gini kita bikin baru ya. Jadi kita lanjut aja identity RB TKJ baru. Terus kita ke interface, ada 3 Ethernet yang aktif, kemudian kita DHCP client. Oh ya, kita atur dulu ya. Internet, kemudian ada duanya virtual, header 3-nya host. Kemudian kita lanjut DHCP client. Oke, tunggu sampai bound. Oke, lancar. Kemudian kita DHCP IP address. Nah ini kenapa IP-nya 10.0.2.15, karena dia ngebaca internet atau IP VirtualBox. Oke, sebenarnya nggak masalah sih ya. Sekarang kita lanjut coba. Kita lanjut, terus kita tambahin IP 192.168.1.1/24. Mulai enter 2. Oke. Terus kita lanjut ke DHCP server. Oke, terus kita lanjut ke IP DNS. Nah di sini teman-teman tambahin aja. Oke, mau remote-nya di checklist. Oke, terus udah kita new terminal ping 88. Nah ini kan bisa kan langsung dapat internet. Oke, selanjutnya kita cek di Windows Client. Jadi gitu aja, kalau misalnya teman-teman ngerasa gagal gitu kan pakai bridge, gak masalah sih, asalkan teman-teman paham konsepnya. Terus kita lanjut lagi, di sini kita enable, otomatis IP yang didapat bukan yang tadi ya. Nah di sini kan dia langsung ada nih keterangan kayak gini. Nah kalau misalnya muncul keterangan kayak gini, pasti udah bisa dapat akses internet. Nah di sini teman-teman jangan cancel kayak teman-teman, tapi pilih yang public. Oke, close. Nah sekarang kita di CMD, terus kita cek
ipconfig tadi kan udah ya, 192.168.1.254. kemudian kita ping 888. Udah bisa belum? Oke, masih RTO ya. Nah, kalau misalnya belum, kan tadi kita belum setting si firewallnya yang tadi kita jelasin, konfigurasi si src NAT-nya. Di sini kita tambah chain-nya, tadi udah dijelasin. Kita pilih src NAT, out interface-nya internet 1, kemudian action-nya itu masquerade, kemudian oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, coba kita cek lagi apakah bisa terkoneksi atau mendapatkan jaringan internet di kliennya. Windows R CMD. Oke, di sini udah kan, udah reply ya. Berarti dia udah berhasil. Terus selanjutnya kita coba ke Google. Maksudnya ini YouTube ya. Oke, mungkin kalau misalnya YouTube lama kali ya. Nah, di sini kita coba akses ke Gmail. Dia udah bisa, berarti si Windows virtual kita udah bisa akses internet. Nah, itulah settingan dari yang tadi kita jelasin itu tentang src NAT. Oke, jadi nanti kalau misalnya teman-teman gak bisa pakai, kan kemarin kita pakai bridge ya. Kalau misalnya teman-teman gak bisa pakai bridge, itu tadi yang ini. Kalau misalnya nggak bisa atau bermasalah kayak tadi, teman-teman bisa ganti menggunakan NAT ya. Oke, kalau misalnya udah, itu adalah tadi ya yang settingan dari src NAT. Semoga teman-teman paham ya. Jadi kalau misalnya dia belum disetting dan tadi src NAT, dia nggak bisa dapat atau nggak bisa akses internet keluar ya. Jadi dia harus ngakses atau ngaktifin konfigurasi ini dulu ya, supaya dia bisa ngakses ke luar, supaya IP lokal kita bisa ngakses ke internet. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke konfigurasi DST NAT ya. Tadi kan src NAT udah. Nah, di sini juga yang tadi jobsit src NAT itu sebenarnya sama aja ya. Nah, ini IP NAT set source itu mengaktifkan ke kan di sini 27.114 itu daerah router 1 ya. Jadi dia mengakses ke IP router. Kalau kita kan tadi IP routernya udah aktif sendiri dari si DHCP client. Nah, itu cara kerja di MikroTik biasa kita pakai. Oke, selanjutnya kita menggunakan atau praktek yang DHT NAT. Nah, pada kasus DHT NAT itu dimana komputer lokal yang akan kita gunakan itu komputer host, yaitu Windows asli ya, Windows yang kita gunakan di laptop sekarang ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman pakai Windows 10 berarti Windows 10 teman-teman, kalau misalnya pakai Windows 11 berarti Windows 11 teman-teman, atau Windows 8 dan lain-lain. Nah, nanti di sini nantinya komputer lokal akan mengambil data website dari server website lokal. Nah, di mana pada kasus ini kita akan menggunakan yang tadi, masih menggunakan MikroTik yang tadi, itu 3 Ethernet ya pada MikroTik. Nah, yang harus disiapin dari konfigurasi DHT NAT ini apa? Nah, yang harus disiapin itu kita harus punya dulu nih XAMPP. Ya, di sini saya udah ada XAMPP. Nah, nanti saya akan
teman-teman bisa bisa copy manual gitu kan, menggunakan tool dari VirtualBox, atau teman-teman kalau nggak mau repot bisa langsung download aja. Saya di sini itu download. Oke, dan di sini nanti saya bakalan masukin video pas saya downloadnya ya, dan saya installnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah diinstal kayak gini, nah teman-teman aktifin si XMPP-nya. Nah, XMPP ini akan kita pakai atau kita gunakan sebagai website lokalnya. Jadi nanti si Windows host kita ya atau itu akan mengakses IP lokal server si Windows virtual. Nah, nanti tampilan di Windows virtual ini, tampilan website di Windows virtual ini akan tampil di Windows host kita. Nah, gimana cara biar bisa masuknya? Itu menggunakan settingan dari konfigurasi DSTNet. Nah, ini kan kita pakai SAMPP ya. Itu biar bisa si website kita itu punya server. Servernya itu kalau misalnya SAMPP namanya benar kayaknya ini. Nah, ini ya localhost dari SAMPP, itu tampilannya kayak gini. Teman-teman udah nggak asing lagi. Nah, nanti tampilan website ini akan tampil di Windows host atau Windows asli kita. Oke. Langsung aja kita praktik. Nah, di sini kita masuk lagi ke IP address. Nah, di sini kita rubah dulu ya. Untuk ETH2-nya, kemudian untuk ETH3-nya kita masukin 192.168.1.1/24. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke DHCP server. Kemudian kita arahin ke header 3. Next. Oke. Kemudian kita coba ke Windows atau ETH si ininya nih. Kan tadi saya menggunakan nih host only VirtualBox adapter 4. Kita setting di adapter si VirtualBox-nya yang header 4. Oke, sini kan belum dapat ya. Nah, sebelum di sini kita alangkah baiknya kita cek dulu di si Windows servernya.
Nah, karena tadi kan kita udah rubah ya header 2 itu titik 0, titik 1. Kita rubah dulu di sini. Nah, ini DHCP-nya kita matiin dulu yang virtual header 2. Jadi kita statik aja. Salah, maaf. 192.168.0.1/24 header 2 mulai. Oke. Nah, maksudnya di sini kita hapus. Nah, kemudian kita berikan IP di sini itu IP statik. Satu 192.168.0 misalnya titik 5. Kemudian subnet masknya kita arahin 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 168.0.1. Udah oke. Nah, di sini dia masih mencari. Oke, kita close, kemudian kita lihat. Ini IP-nya udah dapat. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk yang tadi adapter si virtual host atau host only header 4. Kemudian kita cek di sininya. Ini kita pindahin ke atas. Oke, kita tunggu ya. Ini kan unidentify ya. Kemudian kita cek detail. Nah, dia udah dapat kan 192.168.1.253. Yang mana di sini kita sudah kasih IP di IP address header 3-nya itu tadi, atau sebagai host atau Windows asli kita itu IP-nya, IP gateway-nya 192.168.1.1. Nah, kalau misalnya, nah ini tadi kan kenapa dia dapat IP otomatis? Oke, kita jelasin lagi karena dia udah kita setting di DHCP server. Oke, kalau misalnya udah nih dari Windows virtualnya udah dapat IP, kemudian dari Windows hostnya udah dapat IP juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap konfigurasi DSTNAT-nya. Nah, settingannya itu bagaimana caranya supaya tampilan yang tadi kan udah sempat dijelasin, bagaimana tampilan si website server lokal atau Windows 7 bisa tampil di halaman web browser si komputer host atau komputer Windows yang punya kita. Nah, caranya itu kita akan memasukkan IP public ya, mana itu IP router OS nih. Nah, IP routernya publicnya itu tadi kita dapat yaitu 10, kalau saya ini 10.0.2.0. Oke, karena tadi kita settingannya itu settingan NAT. Nah, cara setting DSTNAT kita masuk ke IP firewall, kemudian tambah, kemudian arahkan ke general. Nah, di sini kita pilih DSTNAT. Nah, setelah itu kita masukkan destinasi address. (10.0.2.15) yaitu IP lokal yang difungsikan menjadi IP public 10.0.2. Kemudian portnya itu 6 udah otomatis. Nah, ini maaf salah, ini ke atasin lagi. Jadi kayak gini. Terus ini protokol untuk website, kemudian untuk destinasi
portnya itu masukkan 80. Nah 80 ini adalah destination port dari MikroTik ya, bukan dari Windows-nya. Jadi kita bisa mengubah-ubah destination port ini menjadi port-port yang kita inginkan. Kemudian kita masuk ke action. Bentar, sebelumnya kita cek dulu ya di sini. Nah, di sini untuk addressnya kita masukkan IP yang kita dapat di virtual. Nah, di mana tadi IP virtualnya itu 192.168.0.5. Kita arahin ke situ. 192.168.0.5. Kemudian untuk portnya itu kita masukkan port website yang kita gunakan. Oke, karena di sini kita menggunakan XAMPP ya, berarti di sini kita cek port XAMPP itu berapa. Di sini ada port 80. Oke, kita masukkan port 80. Port 80. Kemudian kalau misalnya udah kita apply, kemudian oke. Nah, ingat ya di sini untuk port yang dimasukkan itu port si websitenya. Ya, jadi nggak selamanya 80. Sesuai paket web server yang akan kita gunakan ya. Oke, kalau misalnya kita apply terus oke. Kemudian kita coba. Nah, sekarang udah selesai nih, jadi konfigurasinya cuman gini aja. Sekarang kita coba di Windows host apakah mau terkoneksi. Nah, kalau misalnya jika berhasil, berarti si website virtual yang tadi itu bakalan kebuka di Windows virtual. Oke ya. Misalnya kita akses tadi kan alamat IP yang 10.0.2.15. Oke, kita tunggu. Nah, di sini udah kelihatan sih ya, welcome to XAMPP. Oke, nah ini udah tampil ya. Oke, bisa kan? Nah, dia udah jadi si laptop atau komputer host kita udah bisa ngeakses ke dalam jaringan si lokal kita ya menggunakan IP public. Oke, nah itu fungsi dari destinasi atau destinat. Nah, coba sekarang kita matiin ya, kita matiin terus kita akses lagi. Apakah bisa? Titik 5 4. Sepuluh titik 0 titik 2 titik 15 10 titik 0 titik 2 titik 15. Nah, di sini dia akan masuk ke router OS ya, karena itu emang settingan dari defaultnya kayak gitu, karena dia nggak ada tujuan kemana-mana, jadi dia masuk ke router OS.
Nah, di sini kita aktifin yang tadi lagi. Oke, nah sekarang gimana caranya? Coba ya kita ganti di sininya 82 atau 85 lah. Kemudian kita oke. Nah, kalau misalnya di sininya kita ganti jadi 85, itu di sininya juga kalau misalnya kita mau mengakses web ke dalam jaringan lokal itu pakai tujuan portnya 85. Nah, di sini teman-teman bisa tunggu aja ya. Oke, nah ini ya kalau misalnya tadi kita ganti si portnya itu menjadi destination portnya itu 85. Karena kalau 80 itu emang default si OS Mikrotiknya 80. Tapi kalau misalnya kita ganti berarti kita juga harus memasukkan tujuan port dari destination portnya. Nah, di sini untuk di settingan Cisco itu untuk portnya itu nih ada di settingan bagian sini. Nah, kalau di sini tujuan portnya itu dimasukkan 8010 kemudian 8020 sesuai dengan perangkat yang ada di jaringan atau simulasi DST NAT ini. Oke, ya semoga teman-teman pas udah ada si praktik routingnya teman-teman bisa sedikit paham gitu kan. Nah, untuk IP route ini 0.0.0.0 ini IP apa? Ini IP default gateway. Oke. Untuk selebihnya itu settingan untuk Ethernet atau interface tujuannya. Oke, nah sekarang kalau misalnya yang terjadi kalau misalnya kita nggak pakai destination port pas searchingnya itu yang terjadi apa? Kita coba ya. 10.0.2.15. Nah, itu yang terjadi yang tadi kebukanya itu router OS. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ganti port di destination portnya, berarti nanti pas kita searching itu harus pakai tujuan portnya. Ya. Oke, mungkin materi untuk SRCNAT dan DSCNAT itu cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.